Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 50. Kalandra menghela napas pelan, cantik banget. Kalau ini enggak buat rapat pagi dan besok kita bakalan sibuk acara 4 bulan sekalian foto. Sudah habis kamu aku terkam bolak-balik. Arum langsung terkekeh. Ia yang awalnya sudah akan pergi sengaja kembali mendekat. Kemudian ia sengaja berjinjit hanya untuk membuat bibirnya menempel di sebelah pipi Kalandra. Merespons hangat, Kalandra langsung menatapnya ketika Arum mengakhiri ulahnya. Pria itu langsung mensium bibirnya dengan mesra. Tak kalah bahagia, di kamar yang ada di kontrakan sempit, Septi yang tengah berkirim wa dengan Fajar juga merasa dunia hanya milik mereka sementara yang lain hanya lewat atau malah ngontrak. Septi sungguh sudah masuk ke dalam perangkap kadal ompong Fajar. Septi, sebenarnya aku sedang butuh modal besar, buat usaha sendiri, Mas. Pengin mandiri gitu, tanpa bantuan orang tua. Fajar, wah, kamu keren banget, Sep. Jarang ada perempuan yang punya pemikiran luas kayak kamu. Septi, yang namanya usaha, Mas. Bismillah semoga dilancarkan. Ngumpulin modal dulu. Fajar, memangnya kamu butuh modal berapa? Membaca pesan tersebut, Septi langsung kegirangan dan sampai guling hingga terkapar di lantai susah untuk berbaring apalagi bangun. Kamu dari tadi ngapain sih? Kayak kudanil kesurupan? Enggak bisa diem banget, omel Ibu Fatimah yang tengah menghitung uang recehan. Lah daripada mama, malah kerjasama, sama si Angga, mending aku cari usaha yang lebih besar dan kelihat hasilnya, ucap Septi masih susah payah berusaha duduk. Enggak kelihat hasilnya gimana, tiap hari untungnya selalu lebih dari 200 loh ini. Si Angga keren banget, kelihatannya sepele dan modal pun enggak harus gede. Tapi untungnya beneran oke, ucap Ibu Fatimah yang memang sudah menjadi tukang gorengan layaknya Angga. Bedanya, Ibu Fatimah akan jualan di depan sekolah sedekat kontrakan mereka, atau malah membuat lapak di pasar jika sekolah sedang libur. Kalau papa tahu, pasti mama diketawain, sewot Septi. Ah, bodoh yang penting dapat duit dan hasilnya bisa nutup kebutuhan, halal juga jadi enggak pusing berurusan sama hukum lagi. Toh mau sampai kapan kita gengsi? Apalagi gengsi kita enggak bisa bikin perut kenyang. Belum lagi si Sepri juga butuh susu, popok. Mikir dong, Sep, jangan gengsi terus. Dulunya pun si Arum enggak langsung punya rumah makan gede, kan, ucap Ibu Fatimah masih memasukkan setiap uang recehannya ke dalam plastik. Satu plastik kecil berisi 1000 koin, agar rapi dan lebih mudah untuk bertransaksi. Septi mendengkus, ini aku juga lagi usaha, Mah. Lihat nih. Aku mau dipinjemin uang buat modal. Yang begini, yang suksesnya pasti. Lah, mama, yang ada mama malah dapat suami enggak jelas kalau mama saja sekarang jadi tukang gorengan. Paling banter ya mama dapat tukang gorengan juga. Ibu Fatimah menggeleng tak habis pikir. Tapi kemudian, ia meraih bantal dan melemparnya ke wajah Septi. Awas saja kamu kalau sampai bisnis macam apalagi sampai kena bisnis bodong. Lihat ini, Mah, lihat. Aku beneran mau dimodalin, yakin Septi, memamerkan wa Fajar yang akan siap meminjaminya uang 10 juta. Uang segitu banyak mau gimana muternya, sudah, kamu jualan gorengan saja kayak mama. Enggak perlu modal, cukup ambil barangnya di kontrakan Angga, lirih Ibu Fatimah mencoba membujuk Septi. Nanti kamu yang jualan di depan sekolah, asal sabar, pasti hasilnya beneran lumayan. Ya, kalau kamu di sekolahan, mama di pasar. Septi sama sekali tidak tertarik dengan tawaran sang mamah. Ia terlalu malu melakukan pekerjaan semacam jualan gorengan dan otomatis akan membuatnya menjadi bahan perhatian bahkan cibiran. Keesokan harinya, acara 4 bulan kehamilan Arum yang dilaksanakan di kediaman orang tua Kalandra, berjalan dengan lancar. Acara dihadiri oleh keluarga sekaligus rekan dekat. Mereka juga mengundang para tetangga untuk acara kenduri, selamatan atas kehamilan sekaligus kesehatan Arum dan kehamilannya. Gerak terus, ucap Arum sambil sesekali mengelus perutnya. Ia tersenyum ceria sambil menikmati kelupan atau itu sayuran urap di piringnya. Abis dibacain doa, jadi makin pinter, ya, tanya Ibu Kalsum menghampiri Arum yang duduk di sofa panjang ruang keluarga sambil memangku Aidan. Arum langsung menatap sang mamah mertua dan makin ceria.
heboh beneran heboh, Mah, ucapnya membagikan kebahagiaannya. Berarti mirip Mbah putrinya. Balas Ibu Kalsum langsung tertawa bahagia sekaligus bangga. Arum yang awalnya tersenyum, langsung diam bingung merasakan gerak berlebihan di dalam perutnya setelah suara Ibu Kalsum menggelegar barusan. Mah. Mereka makin aktif pas Mama ketawa kayak tadi, loh. Semacam respons keras gitu. Mereka mengenali suara Mama, apa, ya. Mendengar cerita Arum yang heboh, Ibu Kalsum yang tengah menikmati sepiring sayur urap juga, langsung kepo. Bergegas wanita parubaya berjilbab kuning itu meletakkan piring berikut garpu di meja, kemudian memastikan perut sang menantu, merabanya dan mencari gerakan di sana. Aidan sengaja Arum dudukkan di sebelahnya guna mempermudah usaha sang mamah mertua yang langsung heboh tertawa bahagia sekaligus bangga. Ibu Kalsum terlihat sangat bahagia, apalagi biar bagaimanapun, janin yang sedang Arum kandung akan menjadi cucu pertama keturunan asli dari Kalandra. Kalandra maupun Pasana, sampai keluar dari kamar masing-masing saking hebohnya suasana di ruang keluarga. Padahal keduanya belum lama pamit tidur setelah acara 4 bulan selesai dan semua tamu undangan pun juga sudah pulang. Kalandra dan sang papa menatap heran sekaligus khawatir istri mereka. Hanya ada 2 wanita, tapi berisiknya seperti ada demo kenaikan gaji yang dilakukan oleh ribuan karyawan. Gimana yang di perut enggak heboh, suara Mbak Utinya saja ngalahin toak masjid sebelah. Ujar Pasana memilih duduk di sofa tunggal yang ada di sebelah sofa panjang kebersamaan Arum dan Ibu Kalsum. Ia duduk persis di dekat istrinya. Kalandra yang mesem memilih duduk di sebelah Arum. Ia meraih Aidan, memangkunya kemudian bersandar manja di bahu sang istri karena biar bagaimanapun, ia masih sangat ngantuk sekaligus lelah. Namun, ia sengaja menggunakan tangan kirinya yang tidak mendekap Aidan, untuk meraba perut Arum yang tak lagi memakai kebaya. Arum sudah memakai daster dan istrinya itu tampak sangat santai, selain Arum yang juga terlihat sangat nyaman. Iya, heboh, aktif banget, ucap Kalandra masih betah meraba perut istrinya apalagi yang di dalam perut sangat aktif, walau gerakan yang dihasilkan terbilang belum kuat. Besok coba pastiin. Sehat enggak, beneran 2, enggak, biar bisa lebih antisipasi, ucap Ibu Kalsum yang juga kembali elus perut sang menantu. Arum mengangguk ceria menatap mama mertuanya, iya, Mah. Besok ke klinik sebelah saja. Di sana juga ada kemudian ia mengalihkan tatapannya kepada sang suami yang masih kantuk sambil bersandar di sebelahnya. Ke rumah sakit saja biar lebih jelas. Daftar lewat dulu. Kalau enggak salah, jadwal Selasa dan Kamis, balas Kalandra. Arum menggeleng, ke klinik saja biar cepat. Nunggu Selasa ya masih 3 hari lagi. Kalau di klinik kan tiap hari, pagi sore. Kalandra mengangguk, menurut. Ia membiarkan Aidan diambil sang mamah karena itu jauh lebih aman daripada ia yang memangku sementara ia sudah setengah sadar. Malahan tak lama kemudian, Kalandra berakhir tidur di pangkuan Arum. Samar pria itu mendengar obrolan asyik antara sang istri dengan kedua orang tuanya. Obrolan yang makin lama tak lagi ia dengar karena ia benar tidur dengan pulas. Keesokan paginya, di Sabtu yang cerah, Arum dan Kalandra sudah jalan kaki menuju klinik. Jarak klinik dan rumah orang tua Kalandra yang dekat membuat keduanya menempuhnya dengan jalan kaki sekalian olahraga. Suasana klinik terbilang ramai walau baru pukul 7 pagi karena klinik di sana memang terkenal memiliki fasilitas lengkap, selain penanganannya yang selalu membuat nyaman dan biaya berobatnya pun serba terjangkau. Di sini ada swab, cek darah, sama sunat juga ya, Mas, lirih Arum mengawasi fasilitas yang ditawarkan di sana. Ia duduk di tempat tunggu sedangkan Kalandra berdiri sambil menggandengnya. Selain itu, tas miliknya yang berisi buku cek kehamilan juga turut ditenteng oleh Kalandra. Klinik ini sudah temurun, yang sekarang yang pegang temanku, kalau dulu bapaknya. Bapaknya ini temennya papa. Dulu, aku sunatnya juga di sini. Dulu alatnya enggak secanggih sekarang. Aku masih ingat, dulu temanku ada yang panjat pohon kelapa dan enggak mau turun sampai malam, gara takut disunat, ucap Kalandra masih antre untuk melakukan pendaftaran. Arum langsung mesem. Besok Mas Aidan sunat di sini saja. Sunatnya pas kenaikan kelas 6 saja, biar sudah agak nalar, lanjut Kalandra. Di depan sana,
Sang teman yang dimaksud dan menjadi dokter di sana, kebetulan keluar dan tak sengaja melihatnya. Pria bernama Andri itu langsung mendahulukan Arum, tapi Kalandra dan Arum menolak karena merasa tak enak kepada yang sudah lebih dulu antre. Setelah mendaftar sekaligus menunggu sesuai prosedur, akhirnya Arum dan Kalandra mendapat giliran. Keduanya langsung menuju ruang US. Kebetulan, mereka menjadi pasien pertama yang menjalani US di pagi ini. "Kenapa enggak was saja terus langsung US sendiri?" tanya Dokter Andri ketika Kalandra dan Arum baru masuk ruang pemeriksaan. "Dikiranya aku secanggih itu, langsung bisa US sendiri," sinis Kalandra pura marah. Dokter Andri yang memiliki perawakan gempal, langsung tertawa, "Ini program," tanyanya sambil memeriksa buku kehamilan Arum. "Enggak program sih, tapi memang langsung dijadiin," balas Kalandra. "Topcer, ya," tanggap Dokter Andri masih sengaja menggoda temannya. "Oh, pasti, makanya ini aku ingin US secepatnya soalnya aku curiga langsung jadi dua," balas Kalandra masih sengaja pamer menanggapi temannya yang terus saja menggoda bahkan meledeknya. Lihatlah, Dokter Andri sampai sesak napas karena menertawakannya. "Sudah, jangan ketawa terus. Nanti yang ada kamu pingsan sebelum US istri aku," tegur Kalandra. Tatapan Dokter Andri teralih kepada Arum yang sedari awal hanya tersenyum hangat. "Mbak, punya suami selawak Kalandra, memang perut Mbak enggak kaku?" Arum langsung tersipu. "Perutnya ada janinnya, ya jangan disuruh kaku," tegur Kalandra yang langsung membimbing Arum untuk berbaring di ranjang pemeriksaan walau belum diberi aba oleh Dokter Andri. "Anggap saja rumah sendiri, yang. Sudah enggak usah bingung, ucap Kalandra sementara Dokter Andri yang berangsur berdiri, makin sibuk tertawa. "Ya sudah, kamu sekalian US sendiri saja," ucap Dokter Andri yang kemudian menggunakan sarung tangan karet. "Ajarin dong gimana cara pakainya. Biar kalau kamu sibuk, aku US istriku sendiri di sini," ucap Kalandra. Saking dekatnya, Dokter Andri sungguh mengajari Kalandra menggunakan alat US. "Gampang banget," ujar Kalandra. "Memang gampang jadi dokter daripada pengacara tahu." "Iya, kalau yang kamu bela benar, kalau malah yang salah, masuk neraka kamu," balas Dokter Andri. "Ya belumlah, kan aku belum mati. Jangan didoain masuk neraka juga, nanti istriku sedih, nangis, taflonnya melayang ke kamu," balas Kalandra. Dokter Andri hanya tertawa kemudian menjelaskan hasil dari US dan terpampang di layar monitor yang ada di hadapan mereka. "Kelihatan kan? Walau baru 4 bulan, ucap Kalandra masih di sisi Arum. Kelihatan. Bentar, kita dengerin detak jantungnya. Emang ada 2 sih, Kal. Bentar, ini pasti rame banget. Wah selamat, ya, beneran Topcer ini? Enggak kaleng, ucap Dokter Andri. Bikin anak kol disamain sama sarden, kaleng. Balas Kalandra yang awalnya sudah langsung senyum sendiri menatap sang istri. Dokter Andri lagi tertawa. Lain dengan Arum yang langsung tidak bisa berkata, kata saking bahagianya. "Ya Allah, Aidan beneran bakalan langsung punya 2 adik, alhamdulillah." "Enggak kebayang, Mas kalah sama orang tuanya pasti heboh banget," batin Arum merinding mendengar 2 detak jantung nyaris bersamaan dari dalam perutnya. "Ada keluhan khusus?" tanya Dokter Andri siap memberi resep obat. Ia menatap semeringah Kalandra dan Arum yang sedang sangat berbahagia tak lama setelah mengetahui kebenaran keadaan janin keduanya. Keduanya duduk di hadapannya dengan Kalandra yang sudah langsung sibuk menggenggam sebelah tangan Arum, menyimpannya di pangkuan pria itu. Dokter Andri bisa merasakan, dari semuanya memang Kalandra yang merasa paling bahagia atas kenyataan anak kembarnya. "Semua keluhan sudah diborong aku. Istriku beneran enggak ngidam aneh. Paling ya semacam lemas atau mendadak ngantuk. Masih wajar, dan paling enggak boleh kecapean. Beda kalau aku sudah pusing, mual, apa lemes, pokoknya ya," cerita Kalandra. Dokter Andri langsung menertawakannya, bagi rezekilah pokoknya. "Nah, iya, dermawan banget kan anakku. Masih di perut sudah bagi bansos, apa kabar kalau sudah keluar," sergah Kalandra. Arum mesem mendengarnya. "Mau jadi DPR juga kali biar mengikuti jejak kakeknya," balas Dokter Andri. "Jangan hanya DPR sih, kalau bisa yang lebih tinggi lagi," balas Kalandra. "Maksudnya duduk di pucuk pohon cemara," canda Dokter Andri. "Kalau gitu adanya,
malah dikira penganut ilmu Pink, Andri, cibir Kalandra. Dokter Andri langsung terbahak layaknya Arum yang langsung menggunakan tangan kanannya untuk menekap mulut guna meredam tawanya. Tapi aku mau tanam pohon jambu, mangga, dondong gitu di depan rumah. Anak kan seneng kalau suruh panjat, ucap Kalandra masih sangat bersemangat. Biar mereka enggak harus ke pinggir kali kayak masa kecil kita ya, Kal, sudah panjat capek, buahnya jatuh ke kali dan langsung ke bawah arus juga, tanggap Dokter Andri. Mana abis itu diantuk tawon juga, balas Kalandra. Terus sampai rumah malah dimarahi ibu, Dokter Andri makin ngakak jika harus mengingat masa kecil mereka. Tapi enggak ada kapoknya, kan, balas Kalandra. Pria di hadapannya langsung mengangguk. Pulangnya, Arum dan Kalandra langsung membagikan kebahagiaan mereka kepada Ibu Kalsum dan Pasana. Kedua parubaya itu sudah menunggu di depan gerbang sambil memomong Aidan sekaligus berjemur. Gimana? Ibu Kalsum sudah heboh, berisik padahal jarak mereka masih jauh. Saking tak sabarnya. Sehat dan aktif semua, mamahnya juga sehat, balas Kalandra bersuka cita. Berarti beneran kembar, sergah Pasana langsung semringah. Teriak Ibu Kalsum histeris dan sukses membuat Pasana lupa mau ngomong apa. Ibu Kalsum langsung lari menghampiri Arum, meninggalkan Pasana yang awalnya ada di sebelahnya dan kini menjadi sibuk geleng. Ibaratnya, ini aku tinggal memanen hasil dari kerja kerasku. Sebahagia ini, Mas Kala juga sudah enggak sesedih kemarin. Semuanya beneran bahagia termasuk Aidan yang harusnya belum maksud, batin Arum. Di hadapannya, Kalandra yang mengemban Aidan tengah mengabarkan kabar bahagia mengenai calon adik mereka yang kembar. Ya belum maksud, Mas, tegur Arum. Mereka tetap di sana, menikmati pagi yang hangat penuh kebahagiaan sambil terus berjemur. Barulah sekitar setengah jam kemudian, mereka berjalan kaki menuju rumah makan. Tak semata untuk memantau keadaan di sana, namun juga untuk sekalian sarapan. Jadi makin semangat buat kerja, kan, ucap Pasana. Kalandra mesem, nanti aku mau bikin beberapa kamar ke belakang buat anak sih. Jadi memang wajib lebih semangat juga buat ngumpulin modal. Ibu Kalsum dan Pasana kompak tersenyum menanggapinya. Alhamdulillah di sini juga selalu rame. Pesanan juga rame, ya alhamdulillah banget pokoknya. Ya meski kalau Pak Haji makan di sini, ngakunya jadi terancam Kismin, ucap Ibu Kalsum yang sukses membuat mereka semua senyum. Beneran enggak ada keluhan? Tanya Pasana kepada Arum yang duduk di hadapannya. Mereka ada di meja di lantai bawah yang mana untuk Aidan sengaja memakai kursi khusus milik Aidan. Arum langsung menggeleng, beneran enggak ada, Pak. Paling yaitu, semacam mendadak lemas atau ngantuk. Itu pun cukup dibawa istirahat apa tidur, langsung pulih enggak ada keluhan lagi. Ya kamu sesuaikan saja, jangan kecapaian pokoknya ya. Kerja juga sebisanya, jangan dipaksakan, balas Pasana. Arum tersenyum hangat membalasnya, iya, Pak. Makasih banyak. Omong, Mas Kala mau kasih hadiah apa? Istrinya hamil kembar, ucap Ibu Kalsum sengaja menggoda putranya. Kalandra yang langsung mesem berangsur menatap Arum yang duduk di sebelahnya, kamu mau apa? Ibu Kalsum dan Pasana langsung tersipu melihat interaksi manis antara anak dan menantunya. Minta? Jangan enggak, todong Ibu Kalsum. Mas, aku dipaksa, ujar Arum yang kemudian tertawa. Pokoknya wajib, lanjut Ibu Kalsum. Kalandra langsung melirik sang mama, kalian memang paling bisa bikin kantong langsing. Kemarin kalau enggak salah, Mas mau beliin istrinya mobil, sudah nawarin gitu, kan, lanjut Ibu Kalsum sambil terus melahap nasi uduk di piringnya. Dengan polosnya, Arum yang langsung ingat berkata, oh, iya, Mah. Benar banget. Pasana langsung menertawakan Kalandra yang diserbu dua emak sekaligus. Apalagi sejauh ini, belum ada yang bisa mengalahkan kekuatan emak bahkan superhero sekalipun, beliin loh, Mas apalagi Mas sudah janji. Iya, Pak, Kalandra berangsur mengelus. Elus perut Arum walau ia masih sibuk mengunyah dan itu juga disuapi oleh Arum. Bulan depan, ya, ucapnya kali ini sambil menatap Arum. Kamu beneran harus belajar nyetir. Jangan minta yang lain minggir pas kamu lagi nyetir. Mendengar itu, orang tua Kalandra kompak tertawa. Nanti belajar pelan saja.
Sabtu Minggu apa hari libur kalau lagi enggak ada kerjaan, masnya kan bisa, ujar Pasana dan langsung didukung oleh sang istri. Ini aku beneran mau dibeliin mobil, beneran mobil yang asli, apa mobil remote? Arum kebingungan dan memang sulit untuk percaya, dirinya benar akan dibelikan mobil. Mobil beneran, yang, makanya nanti kamu belajar nyetir biar pas kamu nyetir, yang lain enggak kamu minta buat minggir. Itu pun kamu baru boleh nyetir sendiri kalau anak udah lahir. Kalau masih hamil dan enggak ada yang kawal, aku ya enggak izinin kamu bawa mobil sendiri, ucap Kalandra memberi sang istri pengertian. Ya Allah, ini aku beneran mau dibelikan mobil, bain Arum mendadak lemas. Lebih parah dari ia merasakan rasa lemas efek hamil. Bak, kok kamu malah kelihatan enggak senang, tanya Ibu Kalsum. Lemas malah, Ma, jujur Arum sambil menatap mama mertuanya. Tapi semuanya termasuk Aidan menjadi menertawakannya. Kenapa malah lemas? Tanya Kalandra di sela tawanya sambil merengkuh kedua lengan Arun dan menghadapkan istrinya itu kepadanya. Arum menghela napas pelan kemudian tersipu. Ia belum menjawab, tapi Kalandra sudah telanjur memeluknya. Jangan lemas, dong Yang, kamu harus senang. Apalagi hadiahnya kan sebagai wujud dari rasa terima kasih karena kamu sudah kasih kebahagiaan yang beneran enggak bisa dibeli. Ucap Kalandra berusaha meyakinkan Arum yang ia yakini malah merasa menjadi beban lantaran memikirkan nominal uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah mobil. Fajar yang kerja di bank tempatku dulu itu, Angga menatap kedua mata Ibu Fatimah dengan saksama. Ibu Fatimah yang masih memakai cadar, segera mengangguk, iya benar. Fajar yang itu, wah, dia kan penipu, Bu, tanggap Angga syok. Penipu bagaimana? Ibu Fatimah makin ketir. Ya suka menipu wanita gitu, diambil uangnya awalnya modusnya pinjam. Balas Angga. Beda dari sebelumnya, kali ini Ibu Fatimah tak langsung menanggapi. Tapi si Septi beda sih, enggak. Malahan dia yang dikasih uang. Angga yang sempat heran mendengarnya segera berdeham. Ya tetap saja Bu, wajib jaga. Takutnya itu juga uang hasil dari hal enggak benar yang ada nanti Septi ikut terseret. Terakhir itu bulan lalu, keluarga istri dia maksa Fajar cerai dari istrinya Gara. Gara istrinya ini terseret kasus penipuan si Fajar. Nah itu masalahnya, si Septi susah banget dibilangin. Mau ibu kirim ke bapaknya, takut malah di sana enggak diurusin dan makin parah. Balas Ibu Fatimah. Sepagi ini dan baru sekitar pukul 5 pagi, tapi Ibu Fatimah sudah datang ke kontrakan Angga untuk mengambil bahan dagangan. Jujur kenyataan tersebut tak hanya membuat Angga teringat Arum. Karena yang ada, Angga jadi kasihan kepada Ibu Fatimah. Ditambah lagi, Angga tahu betul hidup dengan Septi tidaklah mudah. Ya sudahlah Bu, dipantau saja, nanti Ibu coba ngobrol kalau hubungan mereka sudah mulai enggak benar, nikahin saja mereka, ucap Angga yang memang bingung jika dimintai pendapat hubungan Septi dan Fajar. Namun jika dipikir, Angga merasa keduanya cocok. Ya paling gitu saja sih enggak. Belajar dari yang sudahlah. Lagian gimana ya, yang namanya orang tua walau tentu inginnya yang terbaik buat anak. Kalau anaknya yang menjalani saja malah enggak mau bagaimana lagi? Angga mengangguk. Sejak 1 bulan terakhir setelah pertemuan mereka dan Ibu Fatimah sampai ikut membantu usahanya, mereka memang jadi nyambung. Memangnya kalau boleh tahu, itu si Septi dikasih pinjaman uang berapa sama si Fajar, Bu? Tanya Angga. 10 jutaan? Enggak. Wah, banyak loh itu. Memangnya mau buat usaha apa? Bersambung dulu ya teman-teman.